Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang pembulatan dan penaksiran pada operasi hitung. Nah, kemarin kalau pembulatan itu mengurangi atau menambah bilangan caca hingga didapatkan angka yang lebih sederhana. Nah, kalau penaksiran itu asumsi yang dilakukan untuk hasil sebuah operasi hitung. Nah, tapi penaksiran ini menggunakan konsep dan aturan dari pembulatan. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya penaksiran itu mengira-ngira. Jadi mengira-ngira dari sebuah hasil operasi hitung, tapi memakai konsep dan aturan dari pembulatan. Masih ingat ya, pokoknya angka 1, 2, 3, 4 itu angka bawah, dan angka 5, 6, 7, 8, dan 9 itu angka atas. Nah, ini kalian pokoknya harus ingat-ingat, pokoknya patokannya ada di angka bawah dan angka atas untuk menentukan bilangan itu atau angka itu dibulatkan ke atas atau ke bawah. Oke, contoh yang pertama 2,3 ditambah 7,8. Nah, kira-kira kalau kalian melihat angka ini, kira-kira dibulatkan kemana? Satuan terdekat, puluhan terdekat, ratusan terdekat, apa ribuan terdekat? Satuan ya. Nah, kalau ke satuan terdekat berarti kalian lihat angka di belakang koma. Kalau dia angka bawah berarti dibulatkan ke bawah, kalau angka atas berarti dibulatkan ke atas. Nah, ibu nggak jelasin lagi gimana cara pembulatan ke satuan terdekat, puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan ribuan terdekat karena udah ibu jelasin di subbab materi sebelumnya. Jadi ibu akan langsung fokus ke hasil penaksirannya aja ya. Jadi tadi 2,3 ditambah 7,8 kalian bulatkan dulu. Nah, dibulatkan jadi berapa? Misalkan 2,3 dibulatkan jadi berapa? 7,8 dibulatkan jadi berapa? Setelah itu baru kalian jumlahkan. Begitu juga untuk soal nomor 2, itu kan 48 dikurang 13, kalian bulatkan dulu. Nah, kira-kira kalau melihat angkanya 48 dan 13 itu pembulatan ke satuan, puluhan, ratusan, atau ribuan? Oke, ke puluhan terdekat ya. Berarti kalian bulatkan dulu ke puluhan terdekat, baru kalian kurangkan. Nomor 3 juga sama, 832 kalian bulatkan dulu, 355 kalian bulatkan dulu. Nah, baru kalian jumlahkan. Oke. Kalau melihat angkanya 832 ditambah 355 ini berarti pembulatannya ke ratusan terdekat. Yang nomor 4, 7254 dikurang 3675. Ini pembulatan kemana? Puluhan, ratusan, atau ribuan? Ribuan ya, berarti kalian bulatkan dulu semuanya ke ribuan terdekat, lalu baru kalian kurangkan. Untuk soal cerita itu juga sama, kalian bulatkan aja dulu angka yang ada di soal cerita itu, terus kalian analisis kira-kira soal cerita itu soal penjumlahan atau pengurangan. Jadi misalkan di sini di Stadion Suromanggalan jumlah penontonnya itu di sisi kanan 2468 dan di sisi kiri itu 8632. Taksirlah jumlah keseluruhan. Oke, berarti kita bulatkan dulu 2468 dan 8632 itu ke ribuan terdekat, baru kita jumlahkan. Jadi seperti itu. Langsung aja ya kita jawab nomor 1 sampai nomor 5. Oke, yang pertama 2,3 ditambah 7,8. Oke, lihat. Tadi karena dibulatkan ke satuan terdekat berarti lihat angka di belakang koma ya, angka atas atau angka bawah. Angka bawah berarti dia dibulatkan ke bawah. 2,3 dibulatkan ke bawah jadi 2, 7,8. Angka di belakang koma angka atas berarti dibulatkan ke atas jadi 8. Berarti 2 ditambah 8 jadi 10.
Soal yang nomor 2, 48 dikurang 13. Berarti ini pembulatan ke puluhan terdekat. Lihat angka di belakang puluhan. 48 angka di belakang puluhannya 8. Nah, berarti dia dibulatkan ke atas menjadi 50 dan 13. Nah, angka di belakang puluhannya angka 3 dibulatkan ke bawah jadi 10. Jadi 50 dikurang 10 sama dengan 40. Yang nomor 3, 832 ditambah 355. Oke, pembulatan ke ratusan terdekat. Berarti lihat angka di belakang ratusan. 832 angka di belakang ratusannya angka 3, berarti angka bawah dibulatkan ke bawah jadi 800 ditambah 355. Oke, angka di belakang ratusannya angka 5. Berarti dibulatkan ke atas menjadi 400. Jadi 800 ditambah 400 sama dengan 1200. Yang nomor 4, 7254 dikurang 3675. Berarti pembulatan ke ribuan terdekat. Lihat angka di belakang ribuan. 7254 angka di belakang ribuannya angka 2, berarti angka bawah dibulatkan ke bawah jadi 7000. 3675 angka di belakang ribuannya angka 6, berarti angka atas, berarti dibulatkan ke atas menjadi 4000. Jadi 7000 dikurang 4000. Hasil pembulatannya itu, terus berarti kita tinggal kurangkan 7000 dikurang 4000 sama dengan 3000. Soal yang kelima yaitu soal cerita yang tadi ya, soal cerita yang jumlah penonton di Stadion Suromenggalan sebelah kanan itu ada 2468 dan di sisi kiri itu ada 8632. Dalam soal itu udah ada perintah taksirlah jumlah keseluruhan penonton. Berarti ini soal penjumlahan apa pengurangan? Penjumlahan ya. Nah, setelah kita menganalisis soal itu termasuk penjumlahan atau pengurangan atau perkalian atau pembagian, baru kita tulis. Jadi 2468 karena ini soal penjumlahan, kita tambah, nah, kasih tambah tanda plus 8632. Setelah itu baru kita bulatkan. Oke, 2468 ditambah 8632, kira-kira dia pembulatannya ke ratusan terdekat apa ribuan terdekat? Ribuan terdekat ya, berarti lihat angka di belakang ribuan. 2468 angka di belakang ribuannya itu angka 4, berarti dia dibulatkan ke bawah jadi 2000. Oke, yang kedua 8632 angka di belakang ribuannya angka 6, berarti angka atas dibulatkan ke atas menjadi 9000. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan 2000 ditambah 9000 sama dengan 11.000. Jadi jumlah penonton di Stadion Suromenggalan ditaksir mencapai 11.000 orang. Cukup sekian materi kita hari ini. Tetap semangat belajar meski kita masih belajar dari rumah. Semoga keadaan semakin membaik dan kita bisa berjumpa di sekolah seperti biasa. Ibu juga mohon maaf selama ini ibu masih baru bisa ngasih materi itu lewat video. Semoga kalian bisa memahami materi matematika ini dengan baik, dan jika pun kalian mengalami kesulitan ataupun ada yang belum kalian pahami, kalian bisa langsung tanya ke ibu, nggak usah malu-malu. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.